salah pasangan. Halo guys, welcome to back channel Sa AR bersama gua Sa AR di CapCut Creator Agency. Nah, oke coy, pada kesempatan kali ini gua mau bikin JJ yang lagi tren banget. Tapi ini kayaknya gua telat lagi nih. Tapi bodo amat ya, yang penting gua bikin tutornya ya sesuai requestan abang ini ya. Thank you banget buat abangnya udah ikut berpartisipasi meramaikan akun gua dengan cara request ya. Dan buat kalian tuh dicontoh ya, abangnya tuh dicontoh gitu. Buat kalian tuh kalau nonton video short gue itu jangan nonton doang gitu ya, minimal tuh yang like terus ninggalin jejak di kolom komentar lah minimal tuh ya, komen gitu bagus atau enggak, atau minta tutornya atau gimana gitu biar gue tuh semangat. Anjing capek goblok bikin ngedit doang gitu jijik gitu, udah gue post juga di video short, berharap kalian tuh komen atau gimana gitu, pau anjing lah. Nah di sini tanpa banyak bacot ya, buat kalian yang baru mampir ke channel gue jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share. Dan buat kalian yang udah subscribe, udah like juga, thank you banget gitu. Apalagi yang udah support gue dari awal sampai sekarang gitu ya guys ya. Gue doain semoga sehat selalu gitu. Buat langkah pertama itu seperti biasa kalian masukin aja buat satu buah foto dengan skala di buat ukuran bingkai itu di rasio berapa ya, 9:16 ya guys ya, 9:16. Terus buat skalanya nih foto kalian atur aja di 105%. Nah setelah itu bisa kalian pergi ke menu overlay aja biar titik bitnya jelas. Nah terus bisa kalian tarik aja buat ini foto di titik bit yang ini nih, yang ketiga ini. Bentar ya. Nah ini yang ketiga nih. Nah gini ya, ini udah yang ketiga tuh. Soalnya sini ada 1, 2 titik bit dan ini yang ketiga gitu. Nah buat JJ ini sini gua full pakai overlay gitu, nggak pakai foto utama. Cepat dulu boy, biar nggak ngantuk gitu. Nah terus di sini langkah selanjutnya itu kalian langsung aja masukin mentahan notif WA yang udah gua siapin di pin komentar ya. Nah oke, buat mentahannya tuh yang ini ya guys ya. Jadi kalian langsung aja masukin dan download dulu gitu. Buat linknya udah gue siapin di pin komentar dah, pokoknya nggak usah banyak tanya dah ya. Kalian cek aja gitu. Kalian tarik sampai titik bit mana anjing. Nah ini ya, sampai titik bit yang kedua. Nah kayak gini. Nah terus di sini kan buat skalanya itu biarin gak usah diubah ya. Di durasi atau durasi fotonya itu 2,8 sekon ya guys ya. Nah terus di sini langkah selanjutnya itu bisa kalian tarik aja fotonya tuh di sekitar segini ya. Ini posisinya harus di tengah kayak gini. Nah terus bisa kalian kasih keyframe di sini. Nah terus di sini kan ini tengah-tengah ya, anggap aja ini tengah-tengah. Ini tengah-tengah lagi, tapi jangan tengah-tengahnya banget gitu ya. Iya bener, di tengah-tengah sini. Kalian kasih keyframe, terus kalian geser ke bawah buat fotonya kayak gini. Nah terus bisa kembali lagi ke sini di tengah-tengah ya guys ya, tengah-tengah foto. Terus geser lagi ke atas gini. Nah terus di sini di tengah-tengah bagian kanan ini kan kasih keyframe lagi dan kan turun lagi buat notifnya tuh di sini. Terus buat yang di akhir kan kasih keyframe dan ya kalian naikin ke atas gitu sampai hilang gitu. Nah gitu dia, jadi ntar jadinya gini nih, di set gitu guys. Bentar, pas nggak ya? Jangan salah pasangan. Oke, di sini langkah selanjutnya tinggal kita masukin aja buat grafiknya ya. Bentar, buat grafiknya nggak salah di sini gue tuh pakainya yang keluar kublik keluar dan kuadrat masuk. Terus di sini kublik keluar lagi dan di sini kuadrat masuk gitu guys. Jangan salah pasangan. Bentar, ini kayaknya tuh kayak kurang mantul gitu enggak sih?
Ini ke atas. Ini mengot. Bentar guys, gua benerin dulu ya. Bentar guys, aku benerin. Oke. Di sini apa? Gua udah ketemu ya. Tadi tuh salah rumus gitu. Sorry. Ya di sini kan awal keyframe ya. Awal keyframe di sini buat letak fotonya tuh di anjing. Di sini ya, di sini. Nah, kayak gini ya. Terus kalian bisa pergi ke sini. Ini kan tengah-tengah, anggap ini tengah-tengah gitu ya. Kalian pergi ke sininya. Kasih keyframe dan kalian turun ke bawah kayak gini. Terus di sini kalian kasih keyframe lagi. Aduh, di tengah-tengah guys, harus tengah-tengah gitu. Enggak, ini kita geser ke bawah sini. Dan ini naikin ke atas kayak gini. Nah, ini ya jadi ya. Keyframe ini biarin posisi awal ya, posisi awal kayak gini. Terus buat yang di keyframe di tengah itu naikin ke atas fotonya, atau bisa sampai hilang pun gak apa-apa gitu. Terus buat yang di sini kalian turunin. Saya itu bisa kalian kasih keyframe di tengah-tengah sebelah kanan ini. Terus buat yang di akhir kasih keyframe dan kalian buang aja buat fotonya ke atas kayak gini. Posisi harus tetap lurus ke tengah ya. Terus buat grafiknya tadi itu kuadrat keluar guys. Kuadrat keluar, kuadrat masuk, dan kuadrat keluar dan kuadrat masuk gitu guys. Jadi gitu. Dan ntar jadinya kayak gini. Jangan salah pasangan. Jangan salah pasangan. Nah, kayak gitu lah guys ya. Nah, terus langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin buat foto yang kedua di overlay ya guys ya. Nah, oke, jadi sini gua udah masukin buat yang foto yang kedua. Dan di sini buat skala itu kalian rubah di 100, tadi kan 105. Di sini di 100% ya. Soalnya ntar kita kasih animasi, kita pasin di titik bit pertama. Ini anggap aja titik bit pertama ya. Dan kita tarik sampai titik bit 11 gini. Kita pasin dulu. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah pas kayak gini kita lihat durasinya awalnya tuh 4,8. Nah, 4,8 ini kalian tambahin ke kanan ya. Itu sebanyak 1,2 ya. Jadi kalian tambah itu 4,8, 5 berarti 6 ya. Jadi 6 sekon gitu, guys. 6 sekon bentar ya. Nah, kayak gini. Nah, kalau 6 sekon ini udah 6 sekon kan tambahin ke kiri sebanyak 3,4 sekon. Nah, jadinya itu 6 7 8 9 9,4 guys. 9,4 sekon. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini kalian tinggal masukin animasi di menu combo ya. Buat animasinya tuh kalau nggak salah tuh yang perbesar dan pantulkan. Bentar ya, mana ya? Bentar. Nah, oke coy, buat apa animasinya tuh yang ini ya, yang perbesar dan pantulkan. Di sini ada logonya free gitu, jadi gratis ya. Jadi tenang aja, di sini nggak ada yang pakai pro ya, jadi gratis semua gitu. Nah, terus langkah selanjutnya di sini bisa kalian kasih keyframe aja di tulisan titik pertama ini di overlay, kasih keyframe menu campuran. Nah, setelah itu kalian pergi ke sebelah kanannya, kalian geser aja buat opasitasnya ini menjadi 0. BTW ini CapCut yang gua pakai CapCut yang versi terbaru. Gua nggak tahu juga itu versi berapa gitu ya. Dan di sini buat langkah selanjutnya di sini gua bakal bikin zoom out ya BTW. Nah, di sini seperti biasa zoom outnya itu kalau di sini kan masih kecil ya gitu. Jadi hitungannya di tengah ini kita perkecil gitu di menu dasar. Jadi kita bakal bikin dari menu dasar gini, kita perkecil skalanya itu di 105. Pokoknya pada intinya itu perkecilnya tambahin 5. Gitu kan, ini kan udah kecil, kita tambahin lagi di sini di tulisan titik bit yang kedua. Kalian pokoknya ikutin aja deh ya, nggak usah bacot gitu ya. Di sini kita tambahin 10. Bentar, kita tambahin 5. Jadinya 100 lagi. Pergi ke tengah-tengah ya. Pergi ke tengah-tengah. Kalian perbesar lagi, tambahin itu 10. Tambahin 5. Kayak gini. Dan kalian pergi ke tulisan titik bit. Lalu kalian kurangin lagi 5 jadi 100 lagi. Dan kalian pergi ke tengah-tengah di antara titik bit 3 dan 4 ya. Lalu kalian kurangin jadi 5 jadi 95. Terus kembali lagi di lurusan titik bit yang keempat, kasih keyframe dan kalian perbesar lagi di 100. Nah, setelah itu bisa kalian pergi ke tengah-tengah di antara titik bit 5 dan 6. 4 dan 5. Lalu kalian perbesar lagi,
perkecil, bentar. Iya, perbesar guys ya. 95 ke 100 dan ini 105. Nah, terus yang di lurusan titik bit yang ke-6, yang ke-5, ini bisa kalian perkecil lagi di 100 gitu. Nah, jadi gitu guys. Nah, jadi pada intinya kayak gini ya. Di sini keyframe awal itu 100, keyframe yang di tengah-tengah di antara titik bit itu 95. Terus yang di keyframe lurusan titik bit kedua itu 100, keyframe di tengah-tengah di antara titik 2 dan 3 itu 105. Terus yang di sini di keyframe lurusan titik bit yang ketiga itu 100 lagi. Terus yang di sini tuh di lurusan titik bit yang di tengah-tengah, di tengah-tengah di antara titik bit 3 dan 4 itu 95. Di lurusan titik bit yang keempat itu 100. Di tengah-tengah keyframe tengah-tengah di antara titik bit 4 dan 5 itu 105. Dan buat yang keyframe lurusan titik bit yang kelima itu 100. Jadi dia zoom outnya gitu ya. Bentar. Ya gitu guys. Nah oke, kalau udah langkah selanjutnya di sini kita bakal bikin hentakan. Buat hentakannya tuh gue bikin yang seperti biasa aja ya. Soalnya di video itu gue bikin yang seperti biasa aja gitu. Kayak gini contohnya ya. Gue kasih keyframe di lurusan titik bit yang ke 6, terus di sini kita kasih keyframe di tengah-tengah di antara titik bit 5 dan 6. Terus di sini juga kasih keyframe di lurusan titik bit 6 dan 7 dan langsung next ke titik bit yang ke-7 kalian kasih keyframe kayak gini. Nah, terus langkah selanjutnya di sini kalian bisa pergi ke keyframe lurusan titik bit yang ke-6, pergi ke menu dasar, terus pergi ke menu putar dan kalian putar aja di sebanyak min 4 derajat. Terus bisa kalian pergi ke keyframe sebelah kanannya itu ke positif 4, terus lanjut ke keyframe di tengah-tengah di antara titik bit yang ke 6 dan 7 ya guys ya. Terus kalian putar di positif 4 gitu. Nah, terus langkah selanjutnya di sini kan ada rongga 1, 2, 3, 4 ya. Dan masing-masing rongga ini kalian bisa kasih aja buat keyframe-nya kayak gini. Nah, terus langkah selanjutnya di sini buat yang keyframe kita kasih di rongga-rongga tadi itu bisa pergi ke menu dasar. Enggak usah ke menu dasar, bisa kalian geser aja buat fotonya ke pojok bawah kanan kayak gini. Terus langkah satu keyframe, terus kalian bisa geser ke pojok kiri atas. Terus ini ada keyframe lurusan titik bit ke-6 dan ini keyframe-nya. Dan kita geser ke pojok bawah kanan dan ini langkai dan langsung ke keyframe ini dan kalian geser ke pojok atas kiri ya. Nah, gini. Bejir di sini belum gua zoom ya. Sorry di sini belum gua zoom tapi udah gua giniin. Sorry guys, di sini tuh ada kesalahan ada kesalahan lah ya pada intinya gitu. Nah, ini awal mulanya gitu di bentar. Nah, gini kita awal di sini di keyframe nomor 6, kita zoom dulu bentar di sini buat mana tadi menu dasar. Buat putarnya tuh kita kembali dulu di 0, terus kita zoom sekitar segini. Lalu di sini baru kita kasih keyframe di lurusan di antara keyframe nomor di antara titik bit 6 dan 7, lalu kalian berbesar lagi sekitar segini. Terus kalian bisa pergi ke titik bit nomor 7. Kalian kasih keyframe dan kalian perkecil lagi kayak gini ya. Lalu bisa kalian kasih checklist. Nah, baru deh kalian lakuin aja yang seperti tadi. Nah, kayak gini. Nah, kalian lakuin yang kayak tadi lah guys pada intinya guys. Di ini diputar di sini terserah ya kalian mau putar di min berapa gitu, yang pada intinya kalau minimalnya itu 3 atau 4 lah gitu. Ya gitu lah guys pokoknya. Iya sama coy caranya coy gitu. Nah, jadi gitu guys. Ini sudah udah nih. Nah, udah ya. Di sini langkah selanjutnya di sini kan udah mengecil ya. Berhubung udah ngecil, di sini tuh langkah selanjutnya bentar ini sampai titik itu ini. Berarti di sini nih. Di sini guys ya. Di lurusan titik bit yang ke-9 bisa kan kasih keyframe. Lalu kalian bisa perkecil aja kayak gini ya. Buat fotonya itu perkecil. Nah, terus bisa next ke titik bit yang ke berapa ini? Ke 11. Bisa kan kasih keyframe. Pergi ke menu campuran, terus bisa pergi ke samping sebelah kanannya, terus opasitasnya kalian turunin aja anjing.
Kapasitasnya akan turun aja menjadi 0, checklist. Nah, terus buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian kasih keyframe di lurusan titik bit yang belum ada keyframe-nya, kayak di titik bit yang ke-8, ke-10 kayak gini. Nah, terus langkah selanjutnya di sini kita bakal kasih efek pantulan ya, kayak di K, langsung aja pergi ke tengah-tengah di antara titik bit 6 dan 7 dan kita geser aja buat fotonya itu ke bawah. Pokoknya terus pergi ke tengah-tengah di antara titik bit 8 dan 9 ini, geser fotonya ke bawah, terus di antara titik bit 10 dan ini kan 8 dan 9 dan ini 9 dan 10, geser ke bawah, dan 10 dan 10 di antara 10 dan 11 geser ke bawah. Nah, terus buat yang keyframe lurusan titik bit yang ke ini guys, yang ke-7 itu bisa kalian naikin ke atas. Terus buat keyframe lurusan titik bit yang ke-8 itu naikin ke atas. Keyframe lurusan titik bit ke-9 naikin ke atas, naikin ke atas ya. Terus buat keyframe lurusan titik bit ke-10 naikin ke atas. Harus lurus guys fotonya guys. Terus buat yang keyframe lurusan titik bit 11 kan naikin ke atas aja. Nah gitu. Nah, terus langkah selanjutnya di sini kembali lagi ke sini. Ini kan titik bit yang ke-6 ya. Yang ke-7, yang ke-7. Terus di sini kan ada sela-selanya ya kan. Kalian masukin aja buat grafik. Yang di sini gua pakai yang berapa ya? Kuadrat aja deh, kuadrat 2. Kuadrat di sini kan kuadrat keluar dan kuadrat masuk ya. Pokoknya buat grafiknya itu kuadrat keluar, kuadrat masuk, kuadrat keluar, kuadrat masuk, kuadrat keluar dan kuadrat masuk gitu. Nah gitu guys, jadi di antara ada efek mantulnya kayak gini nih. Bentar, di sini kayaknya grafiknya kurang matang. Jadi di sini kayaknya gue pakai yang kublik keluar coy. Sorry. Kalian masukin aja kublik keluar dan masuk ke apa? Kublik masuk ya. Buat grafiknya itu. Nah gitu guys, jadi dia bentar, jadinya gini. Kenapa gini jadinya? Bentar guys, kenapa jadi gini? Nah oke, di sini udah ketemu ya. Tadi gua sempat otak-atik tadi ya. Gua lupa anjing. Di sini buat yang keyframe yang di tengah ya. Buat di menu dasarnya di skala itu buat sumbu Y-nya itu di 40 ya, positif 40. Dan buat yang di lurusan keyframe itu di min 40. Jadi kalian bisa bolak-balik gitu aja ya. Yang di tengah positif 40, lurusan keyframe itu min 40. Jadi gitu ya. Sumbu Y, ingat ya, yang sumbu Y ya guys ya, bukan sumbu X tapi sumbu Y. Nah oke, di sini kalau udah next kalian masukin aja buat foto yang ketiga guys ya. Nah oke, di sini tuh gua udah masukin buat foto yang ketiga. BTW di sini tuh ya, kalau kalian tahu ya gitu ya. Di sini tuh rumusnya sama. Kalian anggap aja yang titik bit 11 di foto yang kedua ini tuh anggap aja titik bit pertama gitu ya. Buat rumusnya tuh sama di sini biar gua kasih tahu. Sama kayak foto yang kedua ya. Terus kan tarik sampai titik bit 11. Nah terus kan lakuin aja yang kayak tadi guys, yang gua maksud tuh sama tuh, kalian lakuin aja, tambah ke kanan itu 1,2 dan tambah ke kiri itu 3,4. Satu rumusnya sama gitu anjing ya. Jadi gua skip aja biar nggak lamaan ya gitu ya. Nah oke, di sini gua udah selesai ya guys ya. Kalau kalian masih bingung ya, kalian tinggal putar ulang aja videonya sampai kalian tuh paham gitu ya. Soalnya kalau gua mau jelasin detail banget itu kayaknya itu durasinya memakan waktu banyak banget gitu. Ini caranya sama guys gitu. Terus kalau udah kalian lakuin kayak gini, kalian langsung pergi aja ke lurusan titik bit yang kelima ya. Kayak gini. Nah, terus di sini bisa kalian biarin aja dulu di titik bit yang ini biarin aja dulu. Kita fokus di sini ya, kita fokus. Nah, di sini kita tuh perbedaannya ini ya. Perbedaannya tuh gini. Gimana ya? Kalian kasih keyframe dulu di sini di tengah-tengah di antara titik 5 dan 6. Terus di sini tuh kalian bisa bentar. Kalian langsung kasih titik keyframe di lurusan titik bit ke 6. Terus agak diperkecil kayak gini ya. Agak perkecil ya, bukan kecil banget ya, agak diperkecil. Terus kalian pergi ke lurusan titik bit yang di antara titik bit 6 dan 7 yang perkecil banget kayak gini.
dan baru kalian kasih keyframe di sini di antara titik bit 6, 5 dan 6. Terus tinggal kalian put ya, itu aja yang beda. Yang terus selanjutnya itu sama guys, kayak yang di awal tadi, diputar di min 4, terus yang di sini tuh positif 4 dan di sini tuh positif 4 juga. Nah gitu, dan di sini lurusan titik bit yang ke-7 itu bisa kalian kasih keyframe kayak gini dan kembaliin di 0, setelah itu bisa kalian checklist. Nah gitu. Caranya sama gitu guys. Jadi gua skip aja ya biar nggak kelamaan gitu guys. Nah, oke guys, di sini gua udah selesai buat bikinnya dan udah gua perhalus juga, dan di sini kayaknya tuh di foto yang ke-2 ini belum gua perhalus. Caranya tuh ya sama guys, tinggal dicepit-cepit aja gitu ya. Ingat ya, di titik bit 5 dan 6 dan 7 ya. Di situ posisi hentakannya. Jadi kalian jangan sampai salah gitu, guys. Dan di sini buat yang di tengah-tengah lurusan titik bit anjing. Lurusan titik bit yang ke-6 ini kalian cepit aja, nggak apa-apa gitu. Cepit dan hapus aja. Nggak apa-apa, guys, sumpah, nggak apa-apa. Pantai emang, guys. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah langkah selanjutnya di sini cukup gampang guys. Kalian langsung aja kasih di sini. Kalian pergi ke lurusan titik bit yang ke-11 yang di foto yang ketiga, kasih keyframe menu campuran, dan kalian bisa pergi ke sebelah kanannya dan turunin opasitasnya menjadi 0, checklist gitu ya. Nah, terus di sini langkah selanjutnya tinggal kalian tambahin aja keyframe di setiap lurusan titik bit yang belum ada keyframe-nya ini ya. Nah oke guys, kalau udah di sini langkah selanjutnya tinggal pergi ke tengah-tengah di antara titik bit atau keyframe dan geser aja fotonya ke kanan. Kalian geser aja ke kanan semua ya gitu ya. Buat fotonya tetap lurus kayak gini guys ya, jangan turun ke bawah ataupun naik ke atas gitu. Bentar guys. Nah kayak gini, pokoknya kalian lakukan aja kayak gini ya, geser ke kanan semua. Soalnya ntar kita perbalikin pakai efek cermin gitu. Nah oke, langkah selanjutnya di sini tinggal kalian masukin aja buat grafiknya ya. Buat grafik itu yang kuadrat keluar dan kuadrat masuk guys. Ini kuadrat masuk, kuadrat keluar, kuadrat masuk, terus kuadrat keluar lagi, kuadrat masuk lagi, dan kuadrat keluar dan kuadrat masuk gitu guys. Nah kalau udah di sini udah selesai buat bikin JJ-nya. Di sini udah cukup simple, amat simple ya anjing. Di sini langsungnya tinggal pakai efek aja guys. Buat efek di sini gua nggak pakai yang ribet-ribet. Di sini simple banget. Buat langkah yang pertama di sini bisa kalian masukin efek anjing lama banget nih. Efek distorsi ya. Kalian cari aja di menu distorsi ya guys ya. Pokoknya kan cari aja di ini ya. Di sini ada nih distorsi di mana ya. Pokoknya kan cari aja deh di menu distorsi yang namanya itu yang riak yang ini. Nah setelah itu bisa kalian pasin dengan titik bit 1 dan 2 ini. Nah kayak gini ya. Nah terus bisa geser ke sebelah kiri dan pasin di titik bit pertama dan tarik ke titik bit yang kedua. Jadi pas seimbang kiri kanannya. Pilih objek semua video, checklist. Nah setelah itu bisa kembali ke efek lagi ya. Terus bisa kalian kasih setting dulu. Kasih 0 semua settingannya ya guys ya. Settingan 0. Nah, kalau udah 0 semua kayak gini guys, langkah selanjutnya di sini bisa kalian kasih keyframe di awal dan di akhir gitu ya. Nah, terus langkah selanjutnya guys, di sini bisa kalian pergi ke lurusan titik bit yang pertama dan buat ukuran itu bisa kalian naikin di 25 dan buat kecepatan itu bisa kalian bikin di 7 guys ya. Nah, terus buat putar itu bikin 100, checklist dan kalian salin guys. Jadi di antara ada gerakan ini tuh gitu guys. Tuh gitu. Kecing itu ya, kecil lah. Nah terus langkah selanjutnya di sini bisa kalian pakai efek layar zoom mana ya? Bentar guys, kalian cari di menu lensa dah pokoknya ya, menu lensa yang namanya itu lensa pembesar guys, ya, lensa pembesar. Nah terus bisa kalian pilih objek sama video, iya sama video. Nah terus bisa kalian pasin di titik bit yang ke-11 ini sampai di ini kan fokus ke titik bit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Dari titik bit 9 ini guys, ingat dari titik bit 9 ini. Nah, kalian kasih keyframe di sini ya. Nah, terus langkah selanjutnya di sini bisa kalian bikin 0 aja guys, 0, kecepatan 0 dan rentang 0 guys. Terus langkah selanjutnya di lurusan titik bit yang ke-11-nya ini ya. Baru deh kalian perbesar
di 50 buat si rentangnya ini guys. Nah kayak gini dia ntar jadinya gini. Nah gitu guys, jadi dia semut gitu loh guys pas ngecilnya guys, nggak terlalu kaku. Tapi minusnya itu cuma fotonya tuh rada ngeblur aja gitu ya, cuma itu doang sih. Nah terus langkah selanjutnya di sini tuh kita bisa kasih efek cermin. Efek cermin belakangan aja kali ya. Buat cermin itu selera masing-masing sih ya, kita sering aja dulu buat efek ininya. Nah terus kita kasih di sini di lurusan titik bit yang ke-7 ya, kita hapusin dulu keyframe-nya anjing. Terus kita tarik sampai titik bit yang terakhir. Ini anggap aja tipis 1 ya, 2, 3, 4, 5 dan 6 gitu guys. Ya, terus langkah selanjutnya di sini tuh kalian bisa bikin 0 semua ya. Nah, gini 0 semua gitu. Nah, terus langkah selanjutnya di sini bisa kalian kasih keyframe di awal dan di akhir efek. Nah, terus langkah selanjutnya bisa kalian pergi ke sini di lurusan titik bit yang ketiga dari akhir dan bikin rentangnya itu bikin 50 gitu. Nah, jadi diantar kayak gini guys. Ya udah gitu. Sebenarnya di sini tuh ngezoom lagi seharusnya itu, Cok. Nah, itu pas nih baru nih. Nah, udah guys, kayak gitu guys. Nah, terus langkah selanjutnya di sini tuh apa lagi ya abis itu ya? Cermin. Kita fokus dari yang foto yang ketiga ya. Kita kasih efek cermin kan cara aja di menu lensa guys. Ada itu guys. Sat. Ini rasanya gue tuh pengen pindah versi dah. Asli. Di sini buat letaknya itu di titik bit yang pendek-pendek setelah hentakan guys. Kayak gini, jadi di atas udah cermin kayak gini. Nah, terus langkah selanjutnya di sini bisa kalian next ke di sini di foto yang kedua ya. Kita kasih cermin. Sebenarnya ini nggak usah kasih cermin ding. Ini ntar kita kasih itu aja apa namanya buat flash putih. Terus kita kasih aja di sini efek cermin yang di foto yang kedua setelah hentakan. Nah, di sini kita kasih efek cermin ya. Kayak gini. Nah, terus bisa kalian salin dan kalian di sini juga pilih objek sama video ya guys, buat objek guys di sini. Oke. Nah, kalau udah kayak gini ya guys ya. Nah, efek cerminnya nggak ngefek, Cuk. Nah, pantai emang. Nah, gitu guys. Nah, di sini udah ngefek ya. Nah, gitu guys. Nah, gitu. Oh ya, di sini tuh buat yang di foto yang ketiga ini belum diapa-apain ya. Sebenarnya itu gampang guys, kan kasih aja keyframe di setiap titik bit yang 3 ini yang kosong ini ya. Nah, terus langkah selanjutnya tuh tinggal pergi aja ke tengah-tengahnya sini coy. Gue sampai lupa, bangke. Ke tengah-tengahnya sini dan kalian bisa pergi ke menu dasar aja dan kalian putar aja buat fotonya itu di sini gue pakai di 2 derajat ya, di min 2 derajat. Nah, kayak gini. Min 2 derajat, ini juga min 2 derajat. Nah, setelah itu bisa kalian masukin aja buat grafiknya itu keluar 3 terus deh. Kublik keluar dan kuadrat masuk gitu kan. Masukin grafik yang ini ya. Kublik keluar dan kuadrat masuk. Makan jiko kapur. Makan keanggi.
Oke, kalau di situ kalau udah kalian masukin ya udah ya guys ya. Next ke efek ya. Nah, terus buat langkah selanjutnya di sini tuh kita bisa kasih buat hentakan-hentakan kayak guncang gitu ya. Kita pasin dulu di lurusan titik bit yang ke-6 di foto yang kedua ini. Kita kasih efek guncangnya guys ya. Terus kita pendekin. Ini di sini gua pakai yang simpel guys. Settingannya tuh. Kita pasin di titik bit yang ke-6, kita pendekin sependek mungkin. Kita tarik sampai bagian tengah-tengah kayak gini tadi seimbang ya. Objek semua video checklist kita setting. Buat settingannya ini bisa kalian atur aja kecepatannya tuh di 100, dan buat intensitas itu kalian bikin aja di 65 guys. Nah, kalau udah bisa kalian salin dan kalian ganti aja dengan efek kabur miring. Kalian cari aja di menu lensa ya. BTW buat goncangnya tadi kan cari aja di menu apa namanya klub malam ya. Terus buat putar ini bisa kalian naikin 100, dan buat kaburnya itu bisa kalian atur di 60 aja deh. Nah gitu. Terus bisa kalian salin aja buat efek goncang dan efek kabur miringnya ini ya. Kita pasin di titik bit yang ke-11 ini. Bentar kita salin dulu. Nah kayak gini, terus bisa kalian salin lagi dan kalian tempel di lurusan titik bit ke-6 di foto yang ketiga. Kalian tahu kan letak-letak hentakannya tadi? Ya di situ yang dikasih efek guncang dan kabur miringnya, coy. Lo paham gak sih? Nah kayak gini guys. Nah kalau udah di sini ya langkah selanjutnya itu kalau kalian udah pose kayak gini ya sebenarnya udah. Terus kita kasih efek lagi buat efek kilauan BTW ya. Kilauan kita bisa tarik ke atas, tarik ke bawah sampai ada hijau-hijaunya tadi kayak gini. Nah terus bisa kalian setting aja bila objek semua video checklist sesuaiin. Buat kecepatan kalian bikin aja di sekitar 20, buat rentang itu kalian bikin aja di sekitar 10, dan buat warna itu kalian bikin aja di sekitar 5, dan buat ukuran itu di 30, dan buat bersinar itu kalian bikin aja di 5. Checklist dan kita tarik sampai ujung gini ya. Nggak apa-apa, tarik aja sampai ujung. Nah terus langkah selanjutnya bisa kalian salin lagi buat efek kilauannya naik dan kalian ganti dengan efek riak guys ya. Nah saya itu bisa kalian sesuaiin. Buat pertajam itu bikin aja 0 ya. Bentar, pertajam itu kita bikin 5 aja. Paling mentok 5 guys, kalau 4 nggak bisa, mental ke 0 ya. Kalau kabur itu bikin 0 aja. Terus buat ukuran itu kita bikin di sekitar berapa ya? Di sini gua pakai di 20 dah. 20, dan buat kecepatan di sini gua pakai di sekitar 10 aja, dan buat intensitas itu kita bikin 5, dan buat putar di sini gua pakai juga di sekitar 20. Jadi 20 gitu. Jangan salah pasangan. Oke, di sini kalau udah langkah selanjutnya kita kasih animasi di foto utamanya ya, foto pertama sorry. Nah ini terus kita kasih aja di sekitar 3,5 guys. Nah ini. Nah kalau udah langkah selanjutnya di sini tuh bisa kalian kembali ke menu overlay. Kalian masukin aja background putih ya guys ya. Terserah itu background putih kalian nyari di mana, sebenarnya background putih ya. Nah oke coy, di sini gua udah masukin background putih ya. Di sini gua ambil putih-putihnya itu. Nah terus langkah selanjutnya itu gampang ya, gampang banget itu. Terus kalian bisa kecilin sependek mungkin kayak gini durasinya ya. Terus kalian pasin di tengah-tengahnya tiap titik bit kayak gini coy. Paham gak sih? Nah kayak gini. Nah kayak gini. Nah terus buat campuran itu kalian pilih aja yang overlay. Nah gitu. Nah jadi kalian lakuin aja kayak gitu sampai mentok di akhir ya. Paham gak? Kalian lakukan itu sampai di akhir ya. Nah oke boy, di sini tuh gua udah selesai buat bikin putih-putihnya, tapi setelah gua amatin ya di menu efek, ini efeknya kok pindah gitu ya. Seharusnya ini kan di sini ya. Ya kan? Kenapa bisa pindah gitu loh, maksud gua tuh. Lo paham gak sih? Yang letaknya seharusnya di titik bit yang udah gua tentuin, kenapa pindah? Apa gua yang salah ngeletakin tadi ya? Tapi perasaan gua nggak salah deh tadi tuh. Nah kayak gini.
Nah di sini berarti bener dong, di sini tadi gua ngasih hentakannya, tapi kenapa tadi merada babi subjek ini lama-lama cocok. Nah di sini oke guys, di sini udah selesai ya. Nah di sini kita perlu kasih efek cermin nih di sini, kalau di sini tuh. Tapi ini selera ding, tergantung selera ya. Kalau kalian mau ngasih efek cermin silakan, kalau nggak mau ya udah. Mirror nggak mirror itu sesuai selera masing-masing. Bukan konsep soalnya kalau mirror. Mirror itu bukan konsep ya. Itu selera gitu. Nah jadi kayak gini doang guys. Nah tuh. Nah, di sini ada efek cerminnya cok. Oh alah, ini nih seharusnya pakai di sini nih. Bentar anjing lah, capcus nih cocok. Alah. Pantai capcus itu emang. Ini tadi gerobak itu kenapa sih gara-garanya tuh? Tuh. Kayak gini seharusnya, tapi kenapa tadi tuh berubah itu kenapa alasannya gitu loh. Kacau ini. Nah kalau udah kayak gini guys ya, di sini tuh sebenarnya kan tambahin aja satu overlay lagi yang fotonya tuh sama kayak yang foto yang kedua ini ya. Nah oke, kalau udah di sini bisa kalian pendekin aja kayak gini coy. Di sini tuh sebenarnya gue cuma mau bikin bayangannya gitu coy. Lo tau nggak gitu bayangan? Tahu dong ya, kali nggak gitu ya. Kita pasin dengan titik bit yang pertama ini, lalu bagi, dan yang sebelah kiri ini kita hapus saja. Lalu kita pasin dengan foto utamanya gitu ya. Nah terus di sini kita lihat dulu nih skalanya tuh di 100 kalau nggak salah ya. Nah di sini kalau udah kita pasin dulu skalanya di 100. Bentar ya, mana anjir. Nah ini ya, skala di 105 gitu. Nah kalau udah di sini bisa kan kasih keyframe. Nah terus anjing tunggu manusia bangke. Nah di sini langkah selanjutnya itu kalian kasih keyframe di awal dan kalian tarik sampai durasinya tuh berapa ya, 1,0 sekon guys. Setelah itu bisa kalian kasih keyframe dan perbesar aja. Lalu bisa kalian pergi ke menu campuran ya, terus opasitasnya kalian turunin aja menjadi 0 gitu. Nah gini udah gini guys. Nah di sini tuh kita kasih juga ya di titik bit yang ke-6 ini di sini nih. Nah kayak gini coy. Nah gitu guys, jadi udah tinggal tambahin aja akhiran kalian masing-masing dan kalian ekspor ya guys ya. Nah jadi gitu guys ya, buat bikin tutor apa namanya jijing lagi viral, jangan salah pasangan ya trennya gitu. Ini disclaimer ya, ini versi gua bukan versi siapa-siapa, versi gua sendiri, jadi nggak ngikutin siapa-siapa gitu ya. Jadi bagus nggak bagus itu kalian pandai lah menilainya ya. Jadi gua ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian tetap sehat selalu dan selalu dukung gua guys ya. Oke guys, di sini gua AR izin pamit, sampai jumpa di next konten ya anjing. Bye bye.